Oke, bagaimana cara kita mengetahui probabilitas binominal? Oke, yang pertama kita gunakan rumus. Oke, kita gunakan rumus. Nah, ini dari mana rumusnya? Nggak perlu tahu. Tapi notasinya seperti ini. Jadi, peluang binominal X, oke, dapat dihitung dengan rumus ini. Dapat dihitung dengan rumus ini. Di mana N itu jumlah percobaan. Oke, X ini total harapan sukses. Maksudnya gini. Misalkan N-nya sama dengan misalkan saya buat N, koin yang toss koin itu saya buat dia 100 kali. Nah, di 100 kali itu pertanyaannya berapa peluang 60, berapa peluang saya dapat 60 kali gambar burung misalkan. Nah, itulah total jumlah harapan sukses itu maksudnya berapa kali jumlah berapa kali variabel tentu sukses keluar. Nah, P-nya itu peluang sukses. Dan satu min P yang di sini itu namanya peluang gagal kan. Jadi peluang sukses, total peluangnya kan sukses plus gagal, sama-sama setengah. Jadi peluang gagal sama dengan 1 dikurangi peluang sukses. Oke, nah ini satu, ini simpan dulu di kepala rumus ini. Simpan dulu di kepala. Nah, sekarang misalkan saya sekarang ada lagi terminologi. Berapa jumlah cara untuk menghasilkan sukses untuk misalkan untuk agar gambar burung keluar sebanyak X kali dari N kali percobaan. Misalkan saya toss koin, bagaimana dia bisa muncul? Ini dia agak sedikit susah kalau dibahasakan, tapi mudah kalau dicontohkan ya. Contohnya misalkan, bagaimana kombinasi mendapatkan dua sisi kepala? Oke, dari 3 percobaan toss uang logam. Jadi percobaan uang logam misalkan ya. Oke, percobaan uang logam itu yang pertama misalkan. Oke, jadi toss yang pertama itu kan dia bisa kepala, bisa ekor. Ini yang pertama. Oke, toss yang kedua bisa keluar lagi kepala, bisa juga keluar ekor. Toss yang ketiga bisa keluar kepala. Bisa kelihatan ekor lah. Kalau ininya kan. Nah, yang dimaksud dengan kombinasi dua, jadi yang dimaksud dengan N ini kan berarti 3 kali percobaan. Oke, sisi kepala 2 kali. Itu oke, hitungannya ini. Jadi N faktorial itu 3 faktorial. Ini ingat ya. Saya tulis di mana ya. Jadi 3 faktorial itu artinya, jadi kalau N 3, misalnya 3 faktorial, Allahu Akbar susahnya ngetik. 3 faktorial itu sama dengan, nah ada contohnya di bawah ini, 3 kali 2 kali 1. Oke, itu sesuai dengan rumus yang di sini. Faktornya sesuai dengan rumus yang di sini. Nah, didapat total kombinasinya itu ada 3. Oke, 3 itu oke, pertama misalkan oke, yang pertama itu yang keluar kepala. Kepala, ekor. Ini dia kombinasi nomor 1. Di percobaan yang pertama keluar kepala, percobaan kedua keluar kepala, ketiga keluar ekor. Oke, di percobaan kedua, di kombinasi kedua bisa jadi dia kepala dulu, terus pas kita toss lagi yang kedua kali keluar ekor, kita toss lagi yang ketiga kalinya keluar kepala. Berarti kan 2 kali K ini, K-nya 2 kali kepala. Yang terakhir, kombinasi yang terakhir adalah pertama kita toss keluar ekor,
terus kita tos yang kedua kali keluar kepala, terus yang ketiga kali keluar kepala. Jadi ada tiga kemungkinan cara kepala keluar, kepala sukses sebanyak 2 kali dalam 3 kali percobaan. Sampai sekarang ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Belum ada, Pak. Belum ya, dengar aja dulu. Soalnya ini dia penting. Pak. Oke, paham arti notasinya ya. Jadi Ya. kombinasi kemungkinan sukses seperti apa. Nah, lanjut menghitung dengan rumus. Misalkan ini ada contoh. Anda melewati lampu merah di perjalanan menuju kampus. Oke. Terus di perjalanan, misalkan dia ada satu lampu merah. Lampu merah itu kan dia ada lampunya itu ada merah, merah, kuning, sama hijau kan. Misalkan di perjalanan itu, peluang independen nih, peluang kita kena lampu merah itu 0,3. Ini contohnya di sini 0,3. Carilah distribusi probabilitas X. Jadi apa yang kita tahu di sini, peluang lampu berwarna merah P itu sama dengan 0,3. Itu nomor 1. Peluang tidak merah, peluang tidak merah kan berarti kan peluang gagal. Jadi P itu peluang sukses. Peluang tidak merah, peluang tidak sukses, itu nama dengan peluang gagal. Itu 1 min P. 1 min P berarti 1 dikurangi 0,3 itu sama dengan 0,7. Terus 3 min X adalah peluang lampu tidak berwarna merah. 3 min X itu peluang lampu tidak berwarna merah. Terus kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Ini rumus yang sebelumnya. Ini untuk menghitung peluang. Probabilitas untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3. Apa artinya peluang X sama dengan 0 misalkan? Nah kalau di sini ini 3 kali percobaan kan? Ini untuk anggaplah 3 kali kalian jalan. 3 kali kalian jalan ke kampus. Berapa peluang tidak akan kena lampu merah? Berarti X sama dengan 0 kan? X sama dengan 0. Ini peluangnya. Nah, X sama dengan 0, kita masukin ke rumus yang di atas. Berarti di sini itu N-nya sama dengan 3. N sama dengan 3, ada 3 kali dia jalan ke kampus. X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kan berapa kali X, peluang X untuk kena kan? Berarti dia 0. P-nya, masukin dia peluang untuk lampu merah itu 0,3. Pangkat X di sini, pangkat X kali 1 min P, 1 minus 0,3 pangkat N min X. N itu berapa kali percobaan? X itu peluang keluarnya. Dapatlah peluangnya 0,343. Jadi kalau misalkan ada satu kasus di mana dalam seminggu kalian ke kampus 3 kali, terus di sana itu ada lampu merah. Nah, peluang kita nggak menemukan warna merah itu sekitar 34%. Jadi sekitar 1 dari 3 kali perjalanan ke kampus, kalian nggak akan menemukan lampu merah. Kira-kira gitu. Nah, terus bagaimana menghitung peluang yang X sama dengan berapa peluang saya menemukan lampu merah sekali gitu. Ya bisa kita hitung dengan cara yang sama. Bisa juga kita hitung X sama dengan 2 kali dari 3 kali kita perjalanan. Berapa peluang kita menemukan kita ketemu lampu merah, ketemu lampu berwarna merah 2 kali. Bisa juga kita hitung dengan cara yang sama. Kita juga bisa menghitung berapa peluang di ketiga kali kita perjalanan kita selalu kena lampu merah. Nah, ini kalau kalian hitung dengan cara yang sama dapat angka ini. Nah, itu hitung sendiri ya. Coba di rumah. Gimana dapat ini?
Oke. Ini cara dengan perhitungan dengan cara menggunakan rumus dengan menggunakan persamaan. Dapat kita dapat memperkirakan bahwa kalau dia itu percobaannya besar, kemungkinannya itu juga besar, itu perhitungannya akan susah. Jadi percobaannya misalkan 10 kali gitu. Ya jadi susah ngitungnya. Sedemikian sehingga sudah dibuat tabel perhitungannya. Jadi cara yang pertama kali untuk menghitung probabilitas binominal itu menggunakan rumus persamaan ini. Cara yang kedua itu menggunakan tabel.